Di sebuah desa kecil yang diselimuti kabut setiap pagi, berdiri sebuah rumah tua dengan cat mengelupas dan jendela yang tertutup, rapat seolah menahan rahasia di dalamnya. Rumah itu sudah lama kosong. Atau, begitulah yang orang-orang kira. Ayu, seorang mahasiswi jurusan arsitektur, datang ke desa itu untuk penelitian bangunan kolonial. Ia menyewa kamar di rumah tersebut karena tarifnya murah dan pemiliknya, seorang pria tua bernama Pak Karno, terlihat ramah saat mereka bertemu di depan rumah. Malam pertama berjalan normal. Ayu sempat melihat bayangan seseorang berdiri di jendela lantai atas saat ia kembali dari warung. Ia pikir itu Pak Karno, namun keanehan dimulai malam berikutnya. Ayu mendengar suara kursi diseret di lantai atas. Suara langkah kaki bolak-balik. Padahal Pak Karno mengatakan bahwa hanya kamar Ayu yang digunakan. Penasaran, ia naik ke lantai 2. Pintu kamar paling ujung terbuka sedikit, dan udara dingin mengalir dari dalamnya. Saat ia mengintip ke dalam, ia melihat sesosok wanita duduk membelakanginya di depan cermin tua. Rambutnya panjang, menutupi wajah. Ia bergerak perlahan, tidak menoleh, tidak bicara, hanya duduk, menatap pantulan yang entah seperti apa. Ayu berlari turun, panik. Ia hendak kabur ke rumah tetangga, tapi terpaku ketika melihat sebuah foto tua tergantung di ruang tamu. Di sana, Pak Karno berdiri di antara keluarga kecilnya. Di pojok foto tertulis tanggal, 1982. Waktu itu, Ayu merasa jantungnya berhenti berdetak. Keesokan paginya, ia bertanya ke warung tempat ia biasa beli makan. Pemilik warung menatapnya lekat-lekat, kemudian berkata, "Pelan, rumah itu sudah kosong sejak Pak Karno sekeluarga tewas terbakar lebih dari 40 tahun yang lalu." Ayu tak percaya. "Tapi saya tinggal di sana, saya ketemu Pak Karno sendiri. Saya bicara dengannya 2 hari lalu." Pemilik warung langsung pucat. Ia mengambil ponselnya, menunjukkan artikel lama di internet. Berita kecelakaan rumah terbakar. 3 korban tewas. Pak Karno, istrinya, dan anak gadis mereka. Ayu pulang ke rumah itu, tapi kali ini siang hari. Saat ia masuk, rumah itu gelap dan kosong. Tidak ada kursi, tidak ada cermin, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Di atas meja tamu yang berdebu, hanya ada secarik kertas bertuliskan, "Terima kasih sudah menemani kami. Jangan lupa tutup pintunya saat kau pergi. Jangan biarkan kami keluar." Ayu memandangi kertas itu lama. Tulisan tangan di sana tampak baru, tintanya masih segar. Ia mundur perlahan, jantungnya berdebar keras. Udara di dalam rumah mendadak terasa berat, seolah ada sesuatu yang bernafas bersama dengannya. Pelan, tapi dekat. Lantai kayu di atasnya berderit. Langkah kaki. 1, 2, kemudian berhenti tepat di atas tempat Ayu berdiri. Ayu menatap langit-langit, menahan nafas. Tiba-tiba dari celah papan lantai di atas, menetes sesuatu. Hitam, lengket, seperti darah yang membeku. Ia memaksa kakinya untuk bergerak, tapi tubuhnya seolah tak mau diajak kompromi. Pandangannya tertuju ke arah pintu, namun di sana berdiri sesosok perempuan dengan rambut basah menutupi wajahnya. Gaunnya compang-camping dan kaki telanjangnya berlumur tanah. Wanita itu tidak bergerak, tapi matanya yang tersembunyi di balik helai rambut hitam seakan bisa menembus dada Ayu. "Apa kau sudah lihat semuanya?" Suara itu seperti bisikan, tapi menggema di seluruh ruangan. Ayu ingin menjawab, tapi suaranya tertelan. Ia hanya bisa memundurkan tubuhnya perlahan. Tanpa mengalihkan pandangan, tiba-tiba seluruh pintu dan jendela menutup sendiri dengan keras. Tirai berkibar meski tidak ada angin. Cermin di ruang tamu yang sebelumnya retak, tiba-tiba utuh kembali dan menampilkan pantulan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Di cermin, Ayu tak sendirian. Di belakangnya berdiri 3 sosok gelap, samar tapi jelas tengah menatapnya. Lalu terdengar ketukan keras dari dalam lemari kayu tua di pojok ruangan. Tuk, 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 Ayu berjalan pelan mendekatinya. Entah mengapa tubuhnya seperti dikendalikan. Ia membuka lemari itu perlahan.
Di dalamnya hanya gelap, tapi ada sesuatu yang berbisik. Masuklah, sekarang giliranmu. Suara itu tak datang dari luar. Suara itu bergema di dalam kepalanya. Langkah kaki dari lantai atas kembali terdengar. Tapi kini lebih banyak, lebih cepat. Seperti orang-orang berlari turun dari loteng. Ayu membeku di depan lemari kayu yang kini mengeluarkan bau busuk dan dingin tanah basah. Dari dalam, suara bisikan itu semakin jelas. Kadang seperti suara anak kecil, kadang seperti erangan orang tua sekarat. Langkah-langkah dari lantai atas mendekat. Setiap detaknya membuat lantai di bawah kaki Ayu bergetar. Dan udara terasa semakin dingin. Ia ingin menjerit, tapi suara dari dalam lemari tiba-tiba berubah menjadi tangisan lirih. Tolong, aku masih di sini. Tangan Ayu, tanpa ia sadari, bergerak membuka lebar pintu lemari. Di dalamnya kini tampak sebuah lubang kecil, seperti terowongan sempit yang hanya bisa dilewati dengan merangkak. Terowongan itu tidak ada sebelumnya. Di ujung terowongan, samar-samar tampak cahaya, dan siluet seorang anak kecil berdiri membelakanginya. Ayu! Seseorang memanggilnya dari belakang. Pelan, tapi nadanya berat. Dingin. Ayu berbalik. Pak Karno berdiri di ruang tamu. Wajahnya kini tampak rusak, kulitnya hangus terbakar, satu matanya hilang. Ia menatap Ayu dengan senyum menyeringai. Kau sudah membuka pintunya, sekarang kau harus tahu. Semua lampu padam serempak. Rumah tenggelam dalam kegelapan mutlak. Dari setiap sudut rumah, suara langkah kaki mulai terdengar. Bukan satu, bukan dua, puluhan mendekat. Lalu bisikan itu datang bersamaan, mengisi setiap celah dinding. Kami tak pernah pergi, karena rumah ini adalah kuburan kami. Tiba-tiba, Ayu terjatuh ke dalam lubang di lemari. Ia menjerit. Tubuhnya merosot dalam kegelapan tak berujung. Dinding lubang itu terasa berlendir dan bergerak, seolah-olah ia sedang masuk ke dalam sesuatu yang hidup. Dan di dasar lubang, ia melihat dirinya sendiri. Tapi sosok itu tak bereaksi. Hanya menatap kosong ke langit-langit, seolah sudah lama menunggu. Ayu menatap sosok dirinya yang terbaring di dasar lubang. Wajah itu pucat, matanya terbuka tapi kosong, tak bernyawa. Seolah jiwa Ayu telah lebih dulu tiba di tempat ini sebelum raganya jatuh. Tiba-tiba tubuh itu mengedipkan mata. Ayu tersentak. Sosok yang mirip dirinya kini perlahan bangkit dengan gerakan patah-patah seperti boneka rusak. Ia menatap Ayu dari kejauhan, lalu tersenyum bengkok. Kamu datang, akhirnya kita bisa jadi satu. Dinding lubang bergetar, dan dari setiap sisi muncul tangan-tangan pucat menjulur, mencoba menarik Ayu masuk lebih dalam. Suara tangisan, tawa, dan teriakan tumpang tindih di telinganya. Menyatu menjadi paduan suara dari dunia yang tidak seharusnya ada. Sementara itu, di atas rumah menjadi hidup. Lantai menggeliat seperti organ tubuh. Lukisan-lukisan di dinding menangis darah. Dan jam tua berdentang dengan suara jeritan. Seseorang atau sesuatu sedang bangkit. Di ruang tamu, cermin besar kembali retak, lalu pecah, tapi pantulannya tetap utuh. Di dalamnya, Ayu bisa dilihat sedang merangkak di dalam lubang, dikelilingi bayangan. Pak Karno masih berdiri, kini didampingi oleh istrinya yang wajahnya hancur melepuh, dan anak mereka, si kecil Rini, yang matanya hitam pekat tanpa bola mata. Mereka bertiga menatap cermin. Dia akan tinggal, yang satu akan keluar, kata Pak Karno lirih. Rini berbisik sambil menyentuh permukaan cermin. Boleh aku jadi Ayu sekarang? Lalu dari dalam cermin, sosok Ayu yang lain muncul. Tubuhnya sama, wajahnya identik. Tapi ada sesuatu yang tidak wajar. Senyumnya terlalu lebar. Gerakannya terlalu halus, terlalu tenang. Sosok itu berjalan pelan ke arah pintu depan rumah, membuka kunci, dan melangkah keluar ke dunia luar dengan ringan. Seolah baru terlahir. Sementara Ayu yang asli, di dalam lorong gelap dan basah itu, masih meronta, semakin dalam tertarik ke tempat yang tidak bernama. Tempat di mana suara tidak pernah sampai. Tempat di mana semua orang yang tinggal di rumah itu tidak pernah benar-benar mati. Di dalam lorong gelap, Ayu mencoba menahan tubuhnya agar tidak terseret lebih dalam.
Tapi tanah tempat ia berpijak terasa hidup, berdenyut seperti jantung, menggeliat seperti daging. Suara-suara di sekelilingnya terus berbisik, doa, kutukan, dan nama-nama yang tak pernah ia kenal. Semua terdengar seperti gema dari mimpi buruk. Sementara itu, di luar rumah, sosok Ayu yang baru, tiruan yang sempurna, berjalan melewati jalan setapak desa. Penduduk yang melihatnya hanya menyapa seperti biasa. Tidak ada yang menyadari bahwa yang mereka lihat bukanlah manusia, kecuali satu orang. Seorang kakek tua penjaga masjid di ujung desa, Pak Rahman, menatap Ayu palsu dengan alis mengernyit. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Kau seharusnya sudah mati. Sosok Ayu berhenti, kepalanya menoleh perlahan ke arah Pak Rahman. Ia tersenyum, senyum yang tidak mencapai mata. Bukan aku yang mati, Pak. Mereka yang membangunkan kami. Sementara itu, di lorong bawah tanah, Ayu mulai melihat pintu-pintu kayu di sepanjang dinding. Pintu-pintu itu bergoyang pelan, seperti akan terbuka kapan saja. Di baliknya terdengar napas, bisikan, dan bunyi kuku yang menggores kayu dari dalam. Setiap pintu bertuliskan nama. Satu pintu bertuliskan Lukman, seorang anak hilang di desa 2 tahun lalu. Pintu lain bertuliskan Sari, seorang ibu muda yang katanya pindah diam-diam. Dan satu pintu paling ujung, tak bertuliskan nama, hanya ada cap tangan merah di tengahnya. Pintu itu terbuka sedikit, dan aroma anyir darah langsung menguar. Ayu terdorong untuk masuk. Tapi ketika ia melangkah, lorong bergetar keras. Dinding mulai runtuh. Bayangan tinggi menjulur dari ujung gelap lorong, berjalan dengan langkah berat. Sosoknya besar, tapi tidak utuh. Separuh tubuhnya seperti kabut hitam, dan matanya, jika itu bisa disebut mata, hanya 2 cahaya merah yang membara. Sosok itu mengangkat tangan dan menunjuk ke Ayu. Kau adalah yang terakhir. Setelah ini, rumah bisa pulang. Ayu terpaku di hadapan makhluk itu. Sosok bayangan besar dengan tubuh yang terus bergoyang seperti asap. Tangannya panjang menjulur, menyentuh langit-langit lorong yang meneteskan cairan merah gelap seperti hujan daging. Suara-suara dari balik pintu-pintu kayu kini berubah menjadi jeritan. Jeritan orang-orang yang Ayu rasakan, mulai ia kenal. Suara Bu Yuni, guru SD-nya dulu. Suara Anton, teman kuliahnya yang katanya hilang di gunung. Dan suara ibunya. Tubuh Ayu gemetar. Ini bukan tentang rumahnya, suara itu berbisik langsung ke dalam kepalanya. Ini tentang siapa yang membangunkan apa yang dikubur. Lorong di belakangnya runtuh, membuat Ayu tidak punya pilihan. Sosok besar itu membuka jalan menuju pintu terakhir, yang bertanda tangan merah. Pintu itu kini terbuka lebar. Di dalamnya, ruang putih, kosong, dan sangat sunyi. Seperti dunia lain. Ayu melangkah masuk. Tiba-tiba ia berada di ruang tamu rumah tua itu lagi. Tapi semuanya putih bersih. Tidak ada debu, tidak ada retakan. Di kursi panjang duduk sosok yang tak ia kenal. Seorang wanita muda berwajah sama dengannya, tapi dengan sorot mata yang kosong, seperti boneka kaca. Sosok itu berbicara tanpa membuka mulut. Aku adalah kemungkinan yang tidak terjadi. Aku adalah kamu. Jika memilih untuk tinggal. Ayu melihat ke cermin di depan mereka. Ia dan wanita itu duduk bersebelahan, tapi hanya sosok wanita itu yang punya bayangan. Waktu tidak jalan lurus di sini, kata wanita itu. Kami bukan hantu, kami kenangan yang dilupakan. Dan sekarang, kau adalah bagian dari ingatan yang tak bisa pergi. Ayu berdiri, mencoba berlari ke arah pintu keluar. Tapi setiap ia membuka pintu, ia kembali lagi ke ruangan yang sama. Putih, sunyi. Dengan sosok dirinya duduk menatapnya. Tersenyum sedikit lebih lebar tiap kali, dan di dunia nyata, sosok Ayu palsu telah masuk ke rumah Pak Rahman. Ia duduk di sejadah, pura-pura berzikir, sementara bayangannya di dinding terlihat bergetar sendiri. Dalam diam, bibirnya berbisik sesuatu dengan lidah yang bukan manusia. Satu lagi, dan semuanya akan selesai. Di dalam ruang putih itu, Ayu mulai kehilangan arah waktu. Ia tak tahu sudah berapa lama ia terjebak. Tidak ada matahari, tidak ada jam.
hanya dirinya, dan sosok yang terus menirunya. Setiap gerakannya dicerminkan, tapi dengan jeda, seolah menunggu Ayu lupa mana yang asli. Sementara itu, di dunia luar, sosok Ayu semakin dalam menyusup ke kehidupan desa. Ia mulai mendatangi rumah-rumah, tersenyum manis, menyapa orang-orang yang dulu tak pernah dikenalnya. Dan setiap malam salah satu dari mereka hilang. Pertama, anak kecil bernama Alif. Keesokan harinya, ibunya bersumpah Alif tidur bersamanya. Tapi tempat tidurnya kosong. Yang tertinggal hanya bekas telapak tangan kecil berwarna abu-abu di tembok. Lalu Bu Salamah, tetua desa yang konon bisa melihat yang tak kasat mata. Ia ditemukan duduk kaku di beranda rumahnya. Matanya terbuka lebar, mulutnya menganga, dan tubuhnya dingin seperti batu. Di atas lidahnya ada sobekan foto, potongan wajah Ayu. Pak Rahman tahu ini bukan kebetulan. Ia mulai membuka kembali catatan lama tentang rumah itu. Rumah yang konon dibangun di atas tanah yang tidak boleh didirikan apa-apa. Dulu, tanah itu adalah tempat dikuburnya para pendosa, pesugihan gagal, dan mereka yang dikucilkan. Dan rumah itu adalah segel. Kalau dia berhasil menggantikan semua yang tahu, bisik Pak Rahman pada dirinya sendiri, tak akan ada yang ingat siapa yang pertama kali membuka pintunya, kembali ke Ayu. Dalam ruang putih, ia mulai mendengar suara ketukan. Bukan dari dalam, tapi dari luar ruang. Seseorang atau sesuatu mencoba masuk. Retakan kecil muncul di sudut langit-langit, diikuti suara seperti derak tulang patah. Sosok tiruannya yang kini menatapnya lurus berkata dengan nada rendah, "Itu mereka. Mereka mencarimu atau mencaraku." Tapi saat mereka sampai, tak ada bedanya lagi. Retakan itu makin besar, dan cahaya merah membanjiri ruangan. Udara mendadak panas. Terdengar langkah kaki, cepat, panik, penuh amarah. Seolah-olah makhluk-makhluk itu bukan ingin menyelamatkan, tapi memastikan sesuatu tidak keluar. Satu suara bergema keras. "Waktumu sudah habis." Ayu berbalik, melihat dinding ruangan mulai runtuh. Di baliknya, terlihat bayangan desa, tapi semuanya terbakar. Langitnya merah darah, dan rumah tua itu berdiri menjulang tinggi. Menjelma menjadi bangunan yang bukan lagi milik dunia manusia. Dan dari jendela rumah itu, seseorang menatap langsung ke arah Ayu. Sosok dirinya yang sudah menyatu dengan sesuatu yang jauh lebih tua dari kematian. Retakan di dinding ruang putih itu kini menganga lebar, dan dari sana mengalir kabut merah tua seperti darah yang menguap. Aroma besi dan daging busuk memenuhi udara. Ayu mundur, napasnya tersengal. Sementara sosok dirinya yang lain, yang diam sejak tadi, mulai bergerak. Kali ini tanpa meniru. Sosok itu berdiri tegak, matanya kosong. Tapi senyum di wajahnya perlahan melebar, hingga sobek ke pipi. Mereka sudah memilih, katanya. Dan kau terlalu lama menolak untuk percaya. Tiba-tiba, dinding runtuh sepenuhnya. Di baliknya, Ayu melihat rumah tua itu lagi. Tapi tidak seperti saat ia pertama kali masuk. Rumah itu kini hidup. Dindingnya berdetak, atapnya berdenyut, dan setiap jendelanya berisi wajah-wajah memandang dari dunia lain. Mereka semua berbisik, "Tinggal, tinggal, tinggal." Ayu berlari keluar dari ruang putih itu. Tapi lantai di bawah kakinya berubah jadi tangan-tangan pucat yang mencoba meraihnya. Tangis dan tawa menyatu di udara, menampar pikirannya dari segala arah. Ia menjerit, tapi tidak ada suara keluar dari mulutnya. Lalu sebuah pintu kayu tua muncul di tengah kabut. Tidak seperti pintu lainnya, yang membusuk atau berdarah, pintu ini bersih, hitam, licin. Dengan sebuah lubang kunci kecil berbentuk mata. Saat Ayu mendekat, matanya berdenyut. Sakit. Seperti ada sesuatu di dalam kepala yang mencoba keluar lewat bola matanya. Suara Pak Karno terdengar lagi. Tapi kali ini jauh lebih dalam, lebih tua, lebih tidak manusia. Kau bisa keluar, tapi kau harus menukar sesuatu. Ayu tahu, pintu itu bukan jalan keluar, itu ujian. Dan jika ia salah memilih, sementara itu, di desa,
Pak Rahman menggali di belakang rumah tua dengan tangan sendiri. Tanpa bantuan, tanpa suara, ia menggali bukan untuk mencari, tapi untuk menyegel ulang. Tangannya berdarah, sekop sudah patah. Tapi ia terus menggali hingga akhirnya ia menemukan peti tua dibungkus kain kafan dan dicap dengan tulisan aksara yang bahkan ia tak bisa baca. Peti itu berdenyut pelan, seperti bernapas. Ia tahu jika peti itu dibuka, tidak akan ada lagi desa, tidak akan ada lagi dunia yang ia kenal. Tapi Ayu sudah terlalu dalam masuk, dan di dalam rumah, di salah satu cermin yang tergantung di ruang tamu, bayangan Ayu menatap keluar, tersenyum, mengetuk permukaan kaca 3 kali. Tok, tok, tok. Bolehkah aku masuk ke tubuhmu sekarang? Ayu berdiri di hadapan pintu hitam itu. Di sekelilingnya, rumah tua berubah menjadi labirin daging dan tulang. Tembok bernapas, lantai berdenyut seperti nadi, dan dari langit-langit menetes cairan hitam yang mendesis saat menyentuh kulit. Tapi Ayu tak mundur. Suara-suara terus memanggil dari balik pintu. Tangisan ibunya, tawa anak kecil, bisikan dirinya sendiri dari masa lalu. Kau bisa pergi, bisik suara Pak Karno. Tinggalkan satu kenangan di sini, hanya satu. Kami akan menjaga sisanya. Ayu perlahan mendekat ke lubang kunci berbentuk mata itu. Matanya sendiri berdenyut hebat. Rasa nyeri tak tertahankan menjalar dari pelipis ke tengkuk, seolah ada yang ingin mencungkil penglihatannya dari dalam. Tangannya menyentuh gagang pintu. Lalu, ia sadar, bukan rumah ini yang ingin ditinggalkan, tapi ingatan tentang rumah ini yang ingin dikubur. Semua yang pernah masuk ke rumah itu dan hidup untuk pergi selalu membawa bekas. Mereka lupa, tapi mimpi buruknya tetap tinggal. Desa ini terus menghapus kenangan agar tetap terlihat normal, padahal semua sudah rusak sejak lama. Ayu menatap pintu hitam itu dalam diam, lalu berkata, "Aku tidak akan meninggalkan ingatan. Biar aku mengingat dan kalian menghilang." Dunia sekitarnya mendadak hening. Pintu hitam bergetar, lalu pecah menjadi ribuan serpihan. Semua suara terhenti. Rumah tua itu gemetar dari fondasi hingga atap. Satu persatu wajah-wajah di jendela memudar. Lorong-lorong suram terbakar dari dalam, dan sosok Ayu yang menggantikan dirinya di luar rumah. Menjerit begitu keras hingga desa mendadak diguyur hujan darah tipis. Pak Rahman yang berada di luar rumah tiba-tiba terhempas mundur. Langit menghitam. Peti yang ia gali mendadak terbuka sendiri dan mengeluarkan asap putih pekat yang menyapu halaman. Tapi di dalam asap itu tidak ada apa-apa. Saat ia tersadar, rumah tua itu sudah tidak ada. Hilang, seolah tidak pernah berdiri. Dan di tempatnya hanya ada tanah lapang, rumput liar, dan satu pohon tua yang meranggas. Tidak ada bangku, tidak ada jalan masuk. Rumah itu benar-benar hilang dari dunia, tapi tidak dari ingatan Ayu. Ayu terbangun di kamarnya di kota. Nafasnya tersengal, tubuhnya basah oleh keringat. Ia menatap sekeliling, dinding putih, cahaya pagi, suara burung, normal. Tapi saat ia melihat ke cermin, ia melihat bekas cap tangan merah di bahunya. Dan ketika ia membuka lemari untuk mengambil baju, di dalamnya tergantung gaun putih compang-camping dengan rambut panjang terurai, menggantung dari gantungan baju. Tertulis di dinding belakang lemari dengan darah kering, "Terima kasih sudah membuka pintunya,